Di tengah kesibukan dan keramaian kota, seorang laki-laki menyusuri jalan membawa perasaan risau. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, hari ini benar-benar meresahkan. Dia pernah memiliki firasat yang serupa dan mencoba menghindarinya. Akhirnya bukan hanya tidak berguna melainkan semakin parah. Perasaannya kali ini tampaknya lebih buruk dari sebelumnya. Untuk menenangkan pikirannya, dia masuk ke sebuah kafe, memesan secangkir kopi dan sebat. Terkejut melihat foto seorang model yang menyeramkan. Tak percaya apakah ini nyata. Tatapan yang mengerikan, penuh dengan ancaman. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Chan. Di video kali ini kita masih membahas alur cerita anime, misteri, drama, dan horor dari Junji Ito Collection. Sebelum nonton episode 2 ini, sebaiknya teman-teman saksikan keseruan episode satunya. Tak perlu berlama-lama lagi, saksikan keseruan episode kali ini. Selamat menyaksikan. Malam tiba, dia berusaha memejamkan mata, tapi sangat sulit. Wajah model majalah itu telah mengganggu pikirannya. Menyesal, seharusnya dia tidak melihat majalah itu. Ketika bertemu dengan temannya, dia bercerita, tapi temannya belum pernah ketemu model yang seperti itu. Menurutnya, adakah model fashion yang mengerikan seperti itu? Tetap berpikir positif, temannya berkata, mungkin model itu hanya tidak fotogenik. Oh ya, temannya itu bernama Oda, dan laki-laki itu bernama Iwasaki. Pikiran Iwasaki semakin kacau setelah melihat model itu. Jika diperhatikan, lebih mirip seorang monster. Singkatnya, Oda menanyakan bagaimana dengan perkembangan naskah yang dibuat Iwasaki. Naskahnya pun belum selesai ditulis. Oda mengatakan, karena ini kerja tim, sebaiknya jangan sembarangan. Harus tetap fokus dalam menyelesaikannya. Jangan karena dikejutkan oleh model itu, jadi menghambat pekerjaan. Malam berikutnya, Iwasaki berusaha dengan keras menyelesaikan naskah yang harus dia tulis. Lagi-lagi rasa gugup, keringat dingin menjadi satu mengganggu pikirannya. Iwasaki teringat oleh wajah anehnya. Beruntung waktu telah mengikis ingatannya. Singkat cerita, Oda memuji naskah yang ditulis Iwasaki. Benar-benar naskah yang bagus. Dengan rendah hati, Iwasaki mengatakan, karena Oda lah yang menyutradarainya dengan baik. Mereka berempat tidak menyangka jika telah berhasil memenangkannya. Oda menyampaikan sebuah ide. Tim mereka akan melakukan rekrutmen terbuka untuk pemeran wanita. Ada yang usul, sebaiknya mereka mencarinya di universitas. Namun ditolak oleh Oda. Di universitas, tidak ada wanita cantik yang cocok untuk film mereka. Hanya dengan rekrutmen terbuka, baru bisa menemukan wanita berkualitas. Hanya ada 3 amplop yang datang ke mereka. Setelah membuka amplop itu, mereka menemukan satu wanita yang cantik. Miyake merasa wanita pilihannya lumayan. Ada semacam perasaan ditakdirkan untuk bertemu. Hampir 1 amplop terlupakan. Setelah Oda membuka, dia dan rekan-rekannya terkejut dan tak percaya dengan model itu. Terlebih Iwasaki, dia sangat syok. Dialah model yang dilihatnya sebelumnya. Tidak salah lagi setelah melihat dengan jelas wajah yang mengerikan tersebut. Oda tak menyangka ada model profesional melamar di tempat amatiran seperti mereka. Iwasaki tak percaya. Dia masih merasa takut ketika melihat matanya lagi. Oda akan menggunakan model itu dan wanita yang sebelumnya. Membuat Iwasaki cemas. Menurutnya ini bukanlah syuting film horor. Hari berlalu. Wanita cantik yang dipilih pertama kali bernama Tamae Mori. Dia masih kelas 1 SMA. Cantiknya lebih dari yang difoto. Dia akan menjadi pemeran utama wanita. Setelah memuji kecantikan Tamae, tiba-tiba Iwasaki dikejutkan oleh model yang setelah lama menghantui pikirannya selama ini. Namanya adalah Fuji. Oda mempersilahkan dia duduk bersama, mengatakan jika Iwasaki mengidolakannya. Hal yang membuat dia marah karena Oda mengatakan hal yang sembarangan. Oda pun mengakui jika Fuji benar-benar wanita yang menakutkan.
Selain itu, tidak disangka tubuhnya begitu besar sampai tidak muat di lensa. Iwasaki meminta agar Fuji diganti saja. Namun Oda merasa tidak khawatir. Dia masih kaku karena baru pertama kali bertemu. Jika dipikir baik-baik, dia termasuk model yang bagus. Kehadirannya sangat terasa, sampai hampir menelan aura pemeran utama. Saat ini, kru dan model sedang menuju lokasi syuting. Di dalam mobil, Iwasaki mulai resah. Kenapa tidak segera sampai? Sudah hampir sesak napas dibuatnya. Oda menjelaskan, lokasi kali ini berada di gunung yang jarang penduduknya. Serasa syuting film horor, ujar salah satu kru, yang membuat suasana menjadi pecah dan tertawa semua. Termasuk Fuji, tertawa penuh kengerian. Ngerinya lagi setelah mereka melihat mulut Fuji dipenuhi dengan gigi taring. Mereka semua mulai meragukan apakah dia benar-benar manusia. Setelah sampai di lokasi syuting, Fuji terus melihat Iwasaki. Mungkin dia mulai menyukainya. Karena tidak enak badan, Iwasaki pergi ke sungai untuk mencuci muka. Langkah Iwasaki terhenti ketika Fuji sudah berdiri di antara dua pohon. Karena rasa takut dan terkejut, dia mencoba berlari menjauh dari Fuji. Namun, dia terus mengejar Iwasaki dengan tawa yang mengerikan. Tak lama, Iwasaki kembali ke tim dengan ngos-ngosan. Iwasaki mengajak tim untuk segera pergi. Sebelum Fuji kembali, bermaksud ingin meninggalkan Fuji sendirian di hutan. Singkat cerita, syuting kembali dilanjutkan. Melihat akting Iwasaki dan Tamae membuat Fuji tidak suka, menatap mereka dengan tatapan yang mengerikan. Marah karena sejak tadi Oda terus merekam Tamae. Dia bertanya kapan gilirannya. Hal yang tidak bisa dipungkiri, Oda merasa takut. Dia mengatakan jika Fuji orang yang penting, dia akan mendapat giliran setelah istirahat. Tim berdiskusi kalau meninggalkan Fuji akan sangat berbahaya jika dia balas dendam. Jalan satu-satunya yaitu merekam sembarangan agar cepat selesai. Iwasaki tidak ingin terlibat lagi. Dia lebih baik kabur di saat dia tidak ada. Tapi itu mustahil karena saat ini Tamae dan Miyake sedang istirahat bersama Fuji. Di tengah obrolan, mereka dikejutkan dengan kedatangan Miyake yang sangat shock, mengatakan jika Fuji sedang melahap Tamae di gunung. Sekali lagi meyakinkan timnya, si model fashion itu memakan Tamae dengan lahap. Tentu mereka tidak bisa langsung percaya begitu saja. Miyake berusaha meyakinkan ini terjadi karena mereka hanya mempedulikan Tamae. Saat mereka tengah mencari keberadaan Tamae, terlihat ada ceceran darah di atas batu. Tidak hanya di sana, tetapi di mana-mana. Tiba-tiba, dari balik pohon, Fuji muncul dengan mulut penuh darah sangat mengerikan. Mengatakan jika dia adalah pemeran utama. Sontak membuat mereka lari ketakutan. Naas bagi Miyake, dia tertangkap dan dimakan hidup-hidup. Sedangkan Iwasaki kakinya tersangkut dan jatuh. Temannya tidak peduli, meninggalkannya berlari sendirian. Dengan rasa cemas dan takut yang luar biasa, Iwasaki menyaksikan kematian Miyake yang sangat sadis. Selama ini, firasatnya selalu tepat. Firasatnya hari ini sangat buruk sekali. Fuji menatap Iwasaki dengan tajam. Dia senang akhirnya mereka bisa berduaan.